Hari ini sahabat Tidar, kita masih nemenin sahabat Tidar bersama dengan Taruna Akademi Militer tingkat 3. Ada Sersan Mayor 2 Taruna Tubagus selaku Danton Korps dan juga Sersan Mayor 2 Taruna Luhur Iman Seto selaku Wadanyon Korps Taruna. Kita juga masih live di Instagram @radiotidar_fm. Boleh lambaikan tangan ke kamera, Bang. Ini banyak banget yang nungguin Abang dan selalu penasaran begitu ada apa aja yang terbaru dari Taruna Akademi Militer. Ini kalau Abang sendiri tingkat 3 abis ngapain? Kegiatan kemarin selain IB? Untuk kami tingkat 3 untuk setelah kemarin masih pelajaran kelas. Masih pelajaran kelas, materi tentang penyelenggaraan latihan. Oke. Nanti kedepannya ini mungkin nanti udah mulai masuk latihan-latihan. Persiapannya itu ya. Tapi ini Abang udah pakai brevet Taruna Pramuka Yuda ya ini ya? Sudah, kan ditempuh waktu tingkat 2. Kemarin sempat, ini tadi ada yang nanyain sebelum live-nya sempat ada error. Nanya tentang Pramuka Yuda, Bang. Boleh diceritain suka duka yang dilakuin para Taruna? Katanya salah satu latihan terberat. Apakah benar Pramuka Yuda? Betul. Jadi Pramuka Yuda ini latihan yang diselenggarakan dan dilaksanakan pada saat tingkat 2. Di mana latihan ini dilaksanakan selama 7 hari. Oke. Seperti yang sekarang akan dilaksanakan oleh tingkat 2 yang tahun ini akan melaksanakan Pramuka Yuda pada tanggal 13 Maret. Mereka akan mulai melaksanakan latihan Pramuka Yuda ini. Untuk latihannya ini kenapa dikatakan berat? Karena selama 7 hari ini materinya materi-materi yang berat-berat. Jadi dari materi survival, ada Hanmars, kemudian mendayung separuh LCR di pantai, kemudian ada navigasi darat. Jadi sama 7 hari itu merupakan rangkuman dari materi yang kita telah pelajari selama 1 tahun di tingkat 2 atau Sersan Taruna. Ibaratnya kayak ujian prakteknya gitu ya. Oke, itu di mana waktu dulu Abang Pramuka Yudanya? Kami dulu waktu Pramuka Yuda di daerah Semarang. Oh, Semarang. Dari Semarang sampai ke Batang. Jalan itu ya. Jalan. Oke. Jalan kemudian dilanjut naik perahu selama sekitar 10 km. Oke. Di mana inaugurasinya di pinggir pantai itu ya? Betul. Wah, itu menarik banget. Itu kemarin sempat jadi headline juga. Itu yang nanya adalah Fuad Dava Bagus. Ini kayaknya mau ke Akmil beneran nih. Dia nanya lagi nih, Bang. Apa nih urut atau ada relevansinya dengan penempatan setelah lulus? Untuk masalah kegiatan nggak tahu nih, dia bilang, Kak, apa nih urut itu ada relevansinya dengan penempatan setelah lulus? Gimana nih maksudnya Dava nih? Mungkin urutan ranking. Ranking, betul. Apakah itu juga diatur? Kalau misalkan penempatan nanti itu kan sesuai dengan korps masing-masing. Oke. Jadi untuk penempatannya berbeda dengan ranking sekarang. Banyak ini kebijakan pimpinan lah kalau itu. Oke. Berarti nggak ada relevansinya ya, dia nomor 1 paralel ditempatkannya di mana? Mungkin nanti relevansinya ketika kita sudah masakan pendidikan sarcap. Kalau masalah kepenempatan. Ini biasanya yang mama nih yang heboh nih ya, mamanya takut kalau ditempatkan di jauh gitu ya, kayak gitu. Tapi ini udah siap ya, kalau Abang sendiri udah ada kayak ini nggak sih di dalam tuh kayak diberikan pemahaman bahwasanya ditempatkan dimanapun tuh Abang udah siap gitu? Dari dulu waktu kami pertama mendaftar itu kami sudah secara sadar dan ikhlas itu menulis di kertas, menulis tangan. Ketika saya telah diterima di Akademi Militer, saya siap ditempatkan di seluruh wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu selama 10 kali kami menulis tangan. 10 kali. Jadi memang sudah ditekankan mulai awal sebelum mendaftar, kalau masuk tentara, apalagi di Akademi Militer, harus siap ditempatkan dimanapun. Tapi ada kepikiran penempatan idaman nggak sih, Bang, kalau anak infanteri biasanya? Kalau saya pribadi, penempatan idaman saya tetap di grup 1 Kopassus. Grup 1 Kopassus. Kalau Bang tuh bagus? Kalau saya sendiri mungkin masih, kalau untuk sekarang masih belum ada gambaran, masih mencari mana korps yang pas untuk saya. Oke, yang penting lulus dulu lah ya. Adi Makayasa dulu lah, yang dikejar itu dulu ya. Kemudian kita juga masih ngebahas juga beberapa pertanyaan. Ini tadi ada yang nanyain sih, saya lupa namanya di Instagram. Bener gak sih uang Taruna yang ada di dompet itu maksimal hanya 200.000, tidak boleh lebih? Betul. Jadi kami selama menjadi Taruna itu kami
ada peraturan mengenai jumlah uang, baik di dompet maupun di rekening ATM. Waduh, di rekening ATM Di rekening juga ATM gitu. juga diatur. Jadi di dompet maksimal kita membawa uang cash itu sebesar 200.000. Oke. Untuk di ATM maksimal tabungan yang kita miliki di ATM itu sebesar 3 kali uang saku. Oke. Berarti nggak ada tuh ya rekening-rekening gendut ya. Tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau hari-hari ini emang segitu cukup nih untuk para taruna, atau taruna tuh mengeluarkan uang pribadi untuk apa sih biasanya? Kan di dalam udah dapat semuanya ya ibaratnya ya, Sudah. komplit Jadi ya. mungkin kami mengeluarkan uang pribadi itu untuk satu membeli kuota yang paling sederhana. Oke, kan katanya nggak boleh pakai HP. Kan ini kalau misalkan keluar kita izin bermalam. Oke, ketika IB. Kemudian Oke. membeli makan atau jajan lah kasarannya ketika kita keluar. Smartal, ya kan? Kemudian yang ketiga membeli perlengkapan yang tidak tercover oleh pembagian. Contoh, misalkan dalam 1 tahun kita dalam 1 semester kita dapat pembagian semir misalkan sebesar sebanyak 12 semir. Oke. Tapi dalam perjalanannya ternyata kurang. Nah, kita membeli pakai uang Nyemir kita terus ya berarti sepatutnya emang harus kinclong ya, apalagi ketika mau setiap hari. apalagi kita mau izin keluar gitu atau pesiar ya, selalu harus on point dari atas sampai bawah ya. Betul, apalagi kita selaku sermadatar atau senior yang ada di Akademi Militer itu harus mencontohkan yang baik dari segi penampilan maupun hal-hal yang lainnya bagi adik-adik kita. Oke, menarik banget nih sahabat Tidar ya. Sudah terjawab beberapa pertanyaan yang dikirimkan ke sahabat Tidar. Dan sebelum kita pamit mungkin boleh kasih tips atau mungkin penyemangat nih buat para casis-casis yang masih juga getol, sekarang udah mulai diambang adu lelah ya, latihan binsik ya. Silakan dari Bang Luhur dan juga Bang Tubagus. Kalau misalkan dari saya punya sedikit kata-kata motivasi untuk adik-adik di luar sana mungkin yang sedang pingin mendaftar Akademi Militer. Jadi saya punya kata-kata motivasi seperti ini. Dari manapun kalian berasal, dari manapun latar belakang kalian, jangan pernah takut untuk melangkah dan bermimpi. Karena kamu adalah hamba dari Tuhan yang Maha Kaya dan memiliki segalanya. Oke, nggak perlu takut dengan apapun ya, lakuin yang terbaik. Lakukan yang terbaik, pasti akan ada jalan. Oke, Bang Tubagus. Untuk kata-kata motivasi dari saya, jangan pernah malas untuk berlatih dan untuk berproses. Karena mulai dari situlah apa yang kita inginkan, apa tujuan yang kita inginkan pasti akan tercapai. Seberapa besar keinginan kita untuk berlatih, untuk mencapai tujuan tersebut, itu tergantung dengan kemauan dan keinginan yang ada dalam diri kita. Dan yang terpenting, jangan lupakan siapa yang menciptakan kita dan siapa yang berkuasa di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oke, mantap sekali. Dan udah mulai semakin mantap ya untuk sahabat Tidar mendaftarkan diri, terutama yang udah persiapan dulu ini, fisiknya dulu. Harus seperti apa sih Bang persiapannya ketika udah boleh dibuka pendaftaran kayak gini nih? Harus lebih semangat lagi, harus lebih, karena mereka juga pasti tahu kriteria untuk masuk di Akademi Militer. Jadi sebisa mungkin namanya kita kompetisi ya kejar nilai terbaiknya. Oke, gitu. Kalau Jadi di Garjas ada nilai 100 ya kejar nilai 100-nya. oke, Jangan selain setengah-setengah. dokumen-dokumen juga udah disiapin ya yang jelas ya. Langsung kalau dokumennya udah, binsiknya udah tiap hari, kemudian badan udah dipangkas, dikikis segala macam, udah nggak ada apa namanya ketentuan yang mengurangi nilai gitu, gigi udah aman. Kemudian apa sih Bang basic? Selulit apa sih? Yang mengurangi nilai parah gitu. Banyak ada bekas luka, Bekas mungkin luka, jerawat, Varises. varises ya tadi, varises segala macam. Kalau udah beres langsung ya cek di www.ad.recruitment-tni.mil.id untuk informasi seputar persyaratan komplit, kemudian pengumuman terkini, lokasi pendaftaran, jadwal, kemudian materi seleksi dan panduan komplit untuk proses penerimaan Taruna Akademi Militer tahun akademik 2023-2024. Pendaftaran sudah dibuka, segera daftarkan dirimu. Negara dan bangsa menunggu dharma baktimu, dan selama proses penerimaan tidak dipungut biaya. Kalau gitu segini dulu sahabat Tidar. Terima kasih sekali lagi untuk Abang Luhur dan juga Bang Tubagus sudah hadir di Radio Tidar. Sukses, ditunggu tahun depan liputan Adi Makaya saya. Siap, amin. Kalau gitu segini dulu untuk Taruna kita hari ini. Sampai ketemu Rabu depan di Taruna kita berikutnya.